saat lengannya masih dipegang oleh Reni. Kedua mata Reni menatapnya. Ia tersenyum, lalu mengikuti langkah Aji masuk ke dalam resto. Selama dalam resto, Reni yang duduk di samping Aji akhirnya bisa kembali tersenyum saat mereka saling mengobrol, di mana Aji menceritakan bahwa dirinya saat ini bekerja di perusahaan consumer good dan ia menjawab pertanyaan Reni mengenai mobil yang ia kendarai saat ini bahwa itu adalah mobil operasional kantornya. Dan sejauh ini Reni masih percaya dengan apa yang Aji katakan. Yang jelas, Aji belum mengatakan sejujurnya tentang statusnya yang sudah menjadi pengusaha saat ini. Selama sejam lebih, Reni yang paling banyak bercerita tentangnya, baik mengenai kuliahnya yang tinggal beberapa bulan lagi akan selesai, mengenai masa-masa KKN-nya selama di Palpropo, maupun bercerita tentang hubungannya sama Budi selama ini, di mana ia memilih diam saat mengetahui Budi mempunyai kekasih lain selain dirinya, dan lucunya malah ia tidak merasa sakit hati saat itu. Maka dari itu, Reni santai-santai saja menjalani hubungan. Budi banyak membantu untuk mengantarnya ke sana kemari. Sempat Aji meledeknya dengan sebutan kekasih yang diselingkuhin membuat Reni tertawa. Saat ini Reni sudah tidak bekerja lagi di Jeko karena ia fokus ke kuliahnya. Apalagi saat ini kedua orang tuanya sudah mampu membiayai uang kuliahnya lagi. Aji sempat menanyakan keadaan orang tua Reni di kampung, biar bagaimana Aji tidak akan pernah melupakan semua itu, melupakan kebaikan Pak Haji yang membantunya saat awal karirnya di sales. Reni menatapnya saat menyadari Aji sedang melamun. "Ji, lagi mikirin apaan?" tanya Reni. Aji tersadar dari lamunannya lalu menoleh. "Lagi mikirin kamu," jawab Aji, membalas menatapnya sambil menahan senyum, membuat rona merah di pipi Reni muncul. "Ih, apaan sih?" kata Reni yang malu mendapati tatapan dari Aji. "Aji, udah berhenti natap gua kayak gitu, Ji," kata Reni membulatkan kedua matanya. "Dasar." "Oh ya, sekarang lu banyak berubah ya, Ji," kata Reni membuat Aji mengernyit. "Berubah gimana? Makin bersih, makin cakep." Ups, Reni menutup mulutnya sendiri saat menyadari kata terakhir yang ia ucapkan. Aja kali nggak ada yang berubah kok, Aji tetaplah Aji yang dulu. "Iya kah?" kata Reni lalu kedua bola matanya berputar dan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. "Berhenti memikirkan hal aneh ya, atau enggak?" Belum sempat Aji menyelesaikan kalimatnya, Reni menyela. "Apa juga yang lagi mikir aneh-aneh?" Aji berdehem karena dengan melihat tatapan Reni yang sedikit aneh membuat Aji berpikir tentu saja dalam otak Reni saat ini pastinya sedang memikirkan kejadian saat di Toraja. "Pasti lu kira gue lagi mikir yang itu ya?" tanya Reni namun tanpa sadar kedua matanya melihat ke arah tersebut, lebih tepatnya ke Aji. "Ngawur," kata Aji membuat Reni tersadar. Reni membelalakan kedua matanya saat menyadari kembali "Astaga, maaf Ji, gue nggak sengaja," kata Reni sambil mengetuk-ngetukkan kepalanya sendiri, memakai jari telunjuknya. "Iya, it's okay." Beberapa detik mereka kembali terdiam, akan tetapi Reni masih saja menatapnya dalam-dalam. "Ji, apakah," kata Reni sesaat sambil menarik nafas, "perasaan lu juga masih tetap seperti dulu?" Aji terdiam sesaat lalu ikutan menarik nafasnya dalam-dalam. "Bisa bahas yang lain gak?"
Oke, entah kenapa Reni tiba-tiba tersenyum saat mendengar kalimat yang Aji katakan barusan. Aji menatapnya kembali. Kenapa Ji? Enggak apa-apa. Tenang aja, gua nggak akan sedih kok, kata Reni membuat Aji tersenyum. Syukurlah kalau gitu. Seperti apa yang lu katakan tadi, lebih baik bersahabat dulu saat ini. Toh juga tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Bener gak? Kata Reni mengingatkan apa yang Aji katakan tadi. Tapi kasih gue kesempatan untuk merebutnya kembali. Mendengar ucapan Reni kembali membuat Aji mengerutkan kening. Merebut apaan? Gua tahu pasti lu saat ini udah punya cewek dan gua akan berusaha merebut hati lu. Jawab Reni membuat Aji tersenyum. Don't give up Reni. Enggak, gumam Aji sambil menggelengkan kepalanya. Terlihat Reni menatapnya penuh tanya. Tenang aja, sampai saat ini aku lagi nggak mikirin itu karena ada yang jauh lebih penting daripada memikirkan untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Jadi lu masih jomblo dong? Tanya Reni menahan senyuman. Aji menjawab hanya dengan sebuah deheman. Syukurlah kalau gitu, berarti gue lagi nggak punya saingan dong sekarang. Ren, udah ya, nggak usah dibahas lagi, kata Aji. Walaupun sakit, namun Reni tetap menampakkan wajah cerianya sambil tertawa kecil. Oke. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan, Aji memutuskan untuk mengantar Reni pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan pulang, mereka kembali terdiam dengan pikiran masing-masing, hingga tak terasa Aji sudah menghentikan mobilnya di depan pagar rumah Reni. Terlihat Aji mengernyit sesaat melihat tanda palang sitaan dari bank masih ada di depan pagar rumah. Reni yang menyadari perubahan di wajah Aji hanya bisa tersenyum. Belum ada duit untuk nebus utangnya bokap Ji. Hanya menghela nafasnya sesaat lalu menoleh. Untung saja pihak bank belum melakukan tindakan apapun, maka dari itu mending gua numpang tinggal dulu sampai mereka melelang rumah ini. Oh, terus belum sempat Aji menyelesaikan ucapannya, Reni menyela. Dan gua nggak mau lu ngasihanin gua gara-gara ini, oke? Ujar Reni sambil mengangkat jari jempol dan telunjuknya yang menyatu membentuk huruf 0. Iya. By the way, nggak mau dulu nih? Tanya Reni membuat Aji mengernyit. Masalahnya, dah lama lu nganggurin Ji, nanti diambil orang baru nyaho. Dasar. Aji hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Reni. Ya dikasih tahu malah gitu. Dah, gua turun dulu, kata Reni. Gak mau mampir, ditungguin tuh sama boneka lu. Lain kali aja, kata Aji sambil tersenyum. Oke. Reni mengerlingkan mata kanannya, kemudian membuka pintu mobil. Assalamualaikum. Salam, balas Aji. Reni menutup pintu mobil lalu berjalan masuk. Dan terlihat Aji memperhatikannya dari dalam mobil, hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menghela nafas. Saat baru beberapa langkah, Reni kembali lagi. Gadis itu mengetuk kaca mobil bagian depan, membuat Aji membukanya. Aji mengernyit sesaat. Kenapa? Hampir lupa, kata Reni sambil memangku wajahnya di jendela mobil. Kata Aji saat mendapati gadis itu tersenyum memandangnya dari jarak dekat.
"Lu cakep ya, Ji, kalau dilihat dari dekat kayak gini," kata Reni masih menatapnya dalam-dalam. "Dasar, buruan ada apa?" tanya Aji. "Gua minta nomor HP lu dong, biar lu nggak lepas lagi," kata Reni membuat Aji menggeleng-gelengkan kepala. "Nggak akan lagi. Nih, catat gih," kata Aji lalu menyebutkan nomor HP-nya. Reni segera nge-save nomor Aji di memori ponselnya lalu kembali menatap Aji sambil "Ada lagi?" tanya Aji. "Nggak ada," kata Reni memperlihatkan senyumannya dengan sebuah lesung pipi kiri. "Terus ngapain kamu masih berdiri di sini?" Nggak ngapa-ngapain," ujar Reni. "Ya udah, gua masuk dulu ya." Saat baru saja ingin memberikan salam, Aji menghela. "Ren, bentar." "Iya, kenapa, Ji?" tanya Reni. "Panjangin lagi rambutnya, kalau pendek gitu kelihatan beda," gumam Aji yang sejak tadi ingin mengatakan hal itu. Karena melihat penampilan Reni dengan rambut pendek cukup aneh menurutnya. Terlihat Reni mengerutkan keningnya sambil menahan senyumannya setelah mendengar perkataan Aji.